Yang kelima adalah di Jawa, Daendels berhasil 1811 Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Prancis. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya adanya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda, yang mengharuskan Raja William V melarikan diri ke Inggris. Sedangkan Belanda dikuasai oleh Prancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamai dengan Republik Batav, yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Sementara itu, Raja William V ditempatkan oleh pemerintah Inggris di kota Kew. Raja William V kemudian mengeluarkan surat perintah yang bisa kita kenal dengan surat-surat Kew, yang isinya adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan ke Prancis. Dengan surat itu, maka Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang, Ambon, dan Banda. Inggris juga memperkuat armadanya dengan melakukan blokade di Batavia. Sudah tentu, pihak Prancis dan Republik Batav juga tidak ingin ketinggalan untuk mengambil alih daerah kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Batav ini merupakan vasal dari Prancis, maka kebijakan Republik Batav untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan utama Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, diperlukan pemimpin yang kuat. Maka ditunjuklah seorang pemuda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman William Daendels. Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batav, Daendels mempunyai tugas yaitu harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Daendels juga ditugasi untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Karena tampaknya Jawa menjadi sangat penting dan strategis dalam mengatur pemerintahan kolonial di Nusantara, sehingga menyelamatkan dan mempertahankan Jawa menjadi sangat penting. Daendels adalah kaum patriot yang berpandangan liberal. Ia ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di dalam diri masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik yang dinilai feodalistik agar masyarakat lebih dinamis dan produktif demi kepentingan Republik Batav, sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membatasi hak-hak bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat. Dalam memenuhi tugas dan pesan pemerintah Republik Batav, ia tentu memiliki kebijakan-kebijakan dalam aspek kehidupan masyarakat Hindia, misalnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan peradilan. Citranya sebagai tokoh muda yang demokratis dan dijiwai panji-panji revolusi Prancis dengan semboyannya yaitu liberty, equality, dan fraternity berubah menjadi diktator dalam pandangan rakyat pribumi. Ia mengerahkan rakyat untuk kerja rodi yang semakin memperburuk kehidupan mereka. Lokasi yang jauh, sulit dicapai, dan penuh sarang nyamuk malaria menyebabkan banyak rakyat menjadi korban. Ia juga ingin dianggap sama tinggi derajatnya seperti raja-raja di Indonesia. Hal itu tentu ditentang oleh mereka dan mengakibatkan banyak terjadinya perlawanan. Namun,
Ia dianggap gagal menjalankan misinya selama 3 tahun pemerintahannya itu karena korupsi yang justru semakin merajalela. Ia bertindak sewenang-wenang, dan kebijakan-kebijakannya mengubahnya menjadi seorang diktator. Ia pun ditarik kembali ke negaranya dan digantikan oleh John Willem Johnson pada Mei 1811. Rangka mengemban tugas sebagai Gubernur Jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk Republik Batak, Daendels melakukan beberapa langkah strategis, yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Dalam rangka melaksanakan tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan beberapa langkah. Membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. Pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan tersebut telah merubah citra Daendels. Pada awalnya, Daendels dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis, namun setelah memegang tampuk pemerintahan, ia berubah menjadi diktator. Daendels juga mengerahkan rakyat untuk kerja rodi. Kerja rodi itu membuat rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita. Banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Bidang politik dan pemerintahan. Daendels banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di kerajaan-kerajaan di Jawa. Kalau sebelumnya pejabat VOC datang berkunjung ke istana Kasunanan Surakarta ataupun Kesultanan Yogyakarta, ada tata cara tertentu. Namun Daendels tidak mau menjalani seremoni yang seperti itu. Sunan Pakubuwono IV dari Kesultanan Surakarta terpaksa menerima, tetapi Sultan Hamengkubuwono II menolaknya. Penolakan Hamengkubuwono II terhadap kebijakan Daendels menyebabkan terjadinya perseteruan antar kedua pihak. Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa, Daendels berhasil memengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan Legiun Mangkunegara dengan kekuatan 1.150 orang prajurit. Dengan kekuatan yang ia miliki, Daendels semakin congkak dan berani. Daendels mulai melakukan intervensi terhadap pemerintahan di Kasunanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Selain hal-hal tadi, Daendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud adalah membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar yang kemudian dikenal dengan keresidenan. Berdasarkan dekrit 18 Agustus 1808, Daendels juga telah merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur dan 38 kabupaten. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Jumlah keresidenan di Pulau Jawa pada masa pemerintahan Daendels ada 23. Bidang peradilan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Daendels membentuk 3 jenis peradilan: peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang-orang timur asing, dan peradilan untuk orang-orang pribumi. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa dan timur asing. Bidang sosial ekonomi. Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Daendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Kebijakan tersebut, Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Selama 3 tahun pemerintah di Hindia Belanda, Daendels dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris, dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi makin merajalela. Oleh sebab itu, Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya dan digantikan oleh John Willem Johnson. John Willem Johnson sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan atau Afrika Selatan. Ia menjabat hanya sampai tahun 1806 karena pada akhirnya daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada awal masuknya Johnson ke Nusantara,
Ia mencoba untuk memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan oleh Daendels. John William Johnson yang menggantikan Daendels tidak bisa berbuat banyak, karena tentara Inggris yang lebih kuat dan unggul telah menguasai beberapa daerah di Nusantara. Sehingga baginya, menghadapi serangan Inggris merupakan prioritas dibandingkan melanjutkan perkembangan pertahanan Nusantara yang telah dirintis Daendels sebelumnya. Pada 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris di bawah komando Thomas Stamford Raffles muncul di perairan sekitar Batavia. Kemudian Batavia jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Johnson berusaha menyingkir ke Semarang dan bergabung dengan Legiun Mangkunegara. Namun, pasukan Inggris kembali memukul mundur Johnson beserta pasukannya. Ia mundur ke Salatiga dan menyerah di Tuntang. Disinilah terjadinya Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang atau Kapitulasi Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan terhadap Nusantara dari pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah Inggris yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811 di sebuah desa bernama Tuntang. Perjanjian Tuntang berisi 1. Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris tetap dapat memegang jabatannya. Dan yang keempat, hutang-hutang pemerintah Belanda yang dulu bukan lagi menjadi tanggung jawab Inggris. Dari sinilah dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Inggris. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang, wilayah Hindia Timur atau Nusantara resmi menjadi koloni Inggris. Inggris lalu menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur. Kekuasaan Inggris di Indonesia ini diwakili kongsi dagang Inggris bernama East Indian Company atau EIC yang berkedudukan di Kalkuta, India. Sebagai Letnan Gubernur, Raffles sangat menekankan asas-asas liberal, yaitu yang pertama kebebasan, lalu kesetaraan derajat manusia, dan supremasi hukum. Berbeda dengan Belanda yang sangat menyiksa rakyat Nusantara, Inggris tidak begitu. Berikut ini kebijakan Raffles selama di Nusantara, antara lain, yang pertama, menghapus tanam paksa dan melarang perdagangan budak. Yang kedua, memberi kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam, dan pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Yang ketiga, menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib yang sudah diterapkan oleh VOC. Yang keempat, memperkenalkan sistem sewa tanah atau land rent. Harga sewa ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan kondisi tanah dan dibayar secara tunai. Ide perubahan ini banyak dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam penerapan sistem serupa di India. Yang kelima adalah pemungutan pajak sewa tanah dilakukan per kepala. Sebelumnya, pada masa VOC dikenal pajak kolektif, yang artinya tiap desa wajib menyerahkan pajak pada VOC. Di masa Raffles, pajak merupakan kewajiban tiap-tiap orang, bukan seluruh desa. Yang keenam, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah dan jabatan yang diwariskan secara temurun-temurun dihapuskan. Yang ketujuh, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, dan sistem ini berlangsung hingga 1964. Lalu yang terakhir, yang ke-8, membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilaksanakan di Inggris. Berakhirnya kekuasaan Raffles. Kekuasaan Raffles hanya berlangsung 5 tahun, pada tahun 1811 hingga 1816. Ini dikarenakan kalahnya Prancis dalam pertempuran Leipzig, yang berarti merdeka bagi Belanda. Hal ini membuat terbentuknya Konvensi London pada tahun 1814, di mana Belanda mendapatkan kembali wilayah kekuasaannya di Nusantara, kecuali Bengkulu, dan resminya penyerahan Nusantara dilaksanakan tahun 1816. Masa kolonial Inggris.
Masa penjajahan Belanda di Indonesia sempat disela oleh masa penjajahan Inggris. Serangan Inggris terhadap Hindia Belanda terjadi karena Perang Napoleon di Eropa sekitar pada tahun 1803 hingga 1815 Masehi. Invasi Inggris ke Indonesia disebabkan karena pada saat itu Belanda merupakan negara bawahan Prancis, sementara Prancis di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte sedang bermusuhan dan berperang dengan Inggris. Serangan Inggris di Hindia Belanda membuat pemerintahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Jan Willem Jansen menyerah. Penjajahan Inggris dimulai ketika Belanda menyerah pada tanggal 18 September 1811 di Desa Tuntang dekat Semarang. Dalam perjanjian disebut dengan Kapitulasi Tuntang dan berisi seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada pihak Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan pihak Inggris. Semua hutang pemerintah Belanda bukan tanggung jawab pihak Inggris. Seluruh pegawai Belanda yang masih bekerja sama dengan Inggris dapat memegang kembali jabatannya. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 18 September 1811, disitulah merupakan tanggal dimulainya penjajahan atau kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Inggris yang biasa dikenal dengan nama Baron Minto menunjuk Sir Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Indo dengan gelar Letnan Gubernur. Raffles berpegang teguh pada 3 prinsip dalam rangka untuk menjalankan pemerintahannya. Pertama, segala penyerahan wajib dan juga kerja rodi dihapuskan, digantikan dengan penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, para bupati dimaksudkan sebagai bagian pemerintah kolonial dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh para bupati dihapuskan. Ketiga, dalam kegiatan penanaman bebas, tanah merupakan milik pemerintah dan rakyat atau petani penggarap dianggap sebagai penyewa tanah.